Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahaba wat tabi'in wal ulama wal qurra wal mufassirin wal fuqaha wal muhaddithin wal usuliyin wal balaghiyin wa jami'il malaikatil muqarrabin khuzanna hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah wa nawwara dariha wa sallama alaihi thumma ila jami' ahlil quburi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa nakhussu khuzanna hadrati maulin jama sakya masar min kasmar masya min Muhammad sajjan baridwan min hamid Mamasriyam di wa mayun yang fatihatun naudiyah basidi wa ummi isti'anah min disaur min kasmuri wa bi Muhammad Rafiq ibn Hamid sajjadu ghafarallahu lahum zunubahum wa sadara uyubahum ajal jannata matwalahum wa nafa'na bihim bi barakati ulumihim amin amin ya rabbal alamin wa ila hadrati Syekh Ahmad al-Mutamakin wa Syekh Abdissalam wa Syekh Mahfud Salam wa Syekh Abdul Azan Salam wa Syekh Muhammad Ahmad Sal Mahfud wa Syekh Ahmad Rafi Abdullah Syekh Abdul Adim Sya'ban bin Sultan wa Syekh Abadi'ah Mahfud wa Syekh Aisyah Abdullah Syekh Nafisa Sahal wa Syekh Mahmud Nafi ghafarallahu lahum dzunubahum wa satara uyubahum ajal jannata matwalahum wa nafa'ana bihim bi barakati ulumihim amin amin ya rabbal alamin wa ila hadratil imamil Husain wal imam Syafi'i radhiyallahu anhuma wa ila jamil awliya wal ulama was salihin masar wa Indonesia jamil bilad wa nakhusu khusan khazan la hadrati sayyidi Abi Abdullah Muhammad ibn Sulaiman al-Jazuli al-Hasani ghafarallahu lahum dzunubahum wa zadara uyubahum ajal jannata matwalahum wa nafa'ana bihim bi barakati ulumihim amin amin ya rabbal alamin wa ila hadrati sahibi hadzal kitab al-qawaid as-sughra wal musamma bil fawaid fi ikhtisar al-maqasid Asy-Syaikh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam As-Sulami ghafarallahu lahum dzunubahu wa satara uyubahu ajal jannata matwalahum wa nafa'ana bi barakati ulumi amin amin ya rabbal alamin wa ila jami'i ahlina wa auladina wa dzurriyyatina wa dzurriyyat dzurriyyatina wa talamidina talamin talamidina tilmizatina tilmizatina liman lahu huqun alaina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ul lillahi lana walahumul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumih wa bi asrarih fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku ana pasal suwiji. Faslun utawi iki iku ana pasal suwiji fima kang tetep ing dalem nerangake perkara. Yu'rafu kang den kinaweruhi bihi kelawan ma tarjihul masalihi apa menangake pira-pira kemaslahatan wal mafasidi lan pira-pira kemafsadatan. Kaedahe idat tahada ing dalem nalikane dadi ijen nauul maslahati apa warnane maslahat nauul maslahati apa warnane maslahat wal mafsadati lan warnane mafsadat kana mongko ana at-tafawutu apa kacek kinacean bil qillati iku tetep kelawan sithike wal kasrati lan kelawan akihe contone kas sedaqati koyok sedekah bidirhamin kelawan sak dirham wa dirhamaini lan kelawan rong dirham wa saubin lan kelawan sak sandangan wa saubaini lan kelawan sandangan loro wa syatin lan kelawan wedhus siji wasyataini lan kelawan wedhus loro wa kagosobi dirhamin lan kaya gosop sak dirham wa dirhamaini lan gosop rong dirham wasoin lan kaya gosop sak sok wasoyaini lan gosop rong sok titik wa ingkana lan lamun ana ahadun nau'aini apa salah suwijine warna loro asyrafu iku luweh utama ya kuddima
Asyrafa iku luweh utama kuddima mongko den dhisikake apa ahadun nau'aini ing datasawil miqdaraini ing dalem nalikane dadi padane pepadan loro ing datasawil miqdaraini ing dalem nalikane dadi padane miqdar niku timbangan loro bisyarafi uliye podo bisyarafi kelawan kemuliaane contone kadirhami koyok dirham binisbati kelawan nisbatake ila zinatihi maring abote dirham minaz zahabi sangking emas awil jauhari utawa permata utawa mutiara wakasaubin lan koyo sandangan wakasaubi haririn lan koyo sandangan sangking sutra wasaubi katanin lan sandangan sangking katan apa katan dina iki nganu lho apa jenenge ya Allah rami linen biji tanduran rami nih kalau mbak yang nantinya akan bisa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan baju kayak harir itu sutra itu berasal dari ulat sedangkan katan itu linen asalnya dari pohon rami wasau bisufin lan sandangan sangking wol wulu apa wulu gibas wulu sondesip niku lho apa ya jenenge apa domba wulu domba wasau bikutanen lan sandangan sangking kapas kapuk katun wasau bikutanen lan sandangan sangking katun fa in tafawata mongko lamun dadi kacek kinacean al miqdaru apa bobot faqat yakunu mongko terkadang ana annau apa warna al adna kang luweh ngisor muqaddaman iku den dhisikake alan naui ing atase werna al a'la kang luweh dhuwur bil kasrati kok iso didhisikno bil kasrati sebab akiye fayuqaddamu mongko den dhisikake qintarul fiddati apa sekarung perak ala dinarin ing atase sak dinar ming zahabin kang tetep saking emas au jauharin utawa mutiara wa yuqaddamu lan den dhisikake alfusaubin apa 1000 sandangan min kutnin kang tetep saking katun ala saubin ing atase sandangan siji haririn kang saking sutra tawa ala saubi haririn ing atase sandangan siji saking sutra fahurmatud dimai mongko utawi kaharamane pira-pira geteh akadu iku luweh kukoh min hurmatil abdoi sanging kaharamane pira-pira buduk wa hurmatul abdoi utawi kaharamane pira-pira buduk akadu iku luweh kukoh min hurmatil amwali sanging kaharamane pira-pira geteh wa hurmatul aqaribi utawi kaharamane pira-pira sedulur parek akadu iku luweh kukoh min hurmatil ajanibi sanging kaharamane pira-pira sedulur adoh utawa sanging kaharamane pira-pira wong kang ora mahram ngoten nggih saged wa hurmatul abai utawi kaharamane pira-pira bapak wal ummahati lan pira-pira ibu akadu iku luweh kukoh min hurmati jami'il qarabati sangking kaharamane sekabehane pira-pira sedulur parek wa hurmatul ahrari utawi kaharamane pira-pira wong kang merdeka akadu iku luweh kukoh min hurmatil ariqai sangking kaharamane pira-pira budak wa hurmatul abrari utawi kaharamane pira-pira wong kang bagus akadu iku luweh kukoh min hurmatil fujari sanging kaharamane pira-pira wong kang lacut wa hurmatul anbiya utawi kaharamane pira-pira nabi akadu iku luweh kukoh min hurmatil auliyai sanging kaharamane pira-pira wali wa hurmatur rusuli utawi kaharamane pira-pira rasul akadu iku luweh kukoh min hurmatil anbiya sanging kaharamane pira-pira nabi wa hurmatul ulama utawi kaharamane pira-pira ulama
akadu iku luweh kukoh min hurmatil juhali sangking kaharamane pira-pira wong kang bodho, wa hurmatur ruati utawi kaharamane pira-pira pemimpin akadu iku luweh utama min hurmatir raaya sanging kaharamane pira-pira rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita bertemu lagi setelah beberapa waktu hujan dan beberapa waktu badan kula sebetulnya selain hujan karena kurang fit mawon. Akhirnya iso bengak-bengok nek wis udan awake gak fit iku bengak-bengok golek perkara nantang iku jenenge. Dengarkan baik-baik, ini adalah tarjih dari semua kaidah masolih yang ada di 30 halaman sebelum ini. Ini kaidah tarjihnya nih di fasal ini. Dengarkan baik-baik, sebelum saya tarjih kita ingat kembali dulu. Ketika kita mau menentukan maslahat atau mafsadat, kita itu harus menentukan dulu objeknya. Apakah ini maslahat untuk diri sendiri, maslahat untuk makhluk selain kita, berarti kepada orang lain atau kepada seluruh makhluk pokoknya selain diri sendiri, atau kepada Allah. Jadi kemarin kan kita sudah bikin skema di awal. Ihsan itu terbagi jadi 3. Berbuat baik, jalbul masalih, atau kebalikannya darul mafasid, itu terbagi menjadi 3. Kepada diri sendiri, kepada orang lain selain kita, dan kepada Allah. Berbuat baik kepada Allah itu tentu saja dengan cara memperbaiki ibadah kita sebagaimana yang tercantum dalam hadis mal ihsan al ihsanu ang ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Berbuat baik kepada Allah itu caranya dengan memperbaiki ibadah kita. Tapi tentu saja kebaikan ini pada akhirnya tidak kembali ke Allah, tapi kita cuma menjaga etika dengan Allah. Artinya ihsan itu begitu di dalam hal ibadah. Lah kepada diri sendiri nanti akan terbagi lagi. Dimensinya apa? Dimensinya duniawiyah atau ukhrawiyah. Nanti akan terbagi lagi. Setelah terbagi dimensinya apa? Terbagi lagi. Apakah itu doruriyat, hajiyat, atau takmiliyah? Nanti terbagi lagi. Yang doruriyat ini doruriyat muta'addiyah apa doruriyat qasirah? Nanti terbagi lagi di bawahnya. Apakah ini itu maqtu'un atau maznunun atau mauhumun? Nanti akan terbagi lagi di bawahnya. Gitu terus. Loh ini betul Pak? Iya. Dan nanti akan ada maslahat berdasarkan hukum, klasifikasi hukum juga ada. Ada maslahatul ijab, ada maslahatul nadab, ini yang maslahat ukhrawiyah tentu saja. Ada maslahatul ibahah, ada mafsadatul karohah, ada mafsadatul tahrim. Ini terbagi. Oh, setelah terbagi-bagi semua, pertanyaannya nanti pasti bingung. Pak, bagaimana jika ada satu maslahat bertentangan dengan maslahat yang lain? Contohnya banyak sekali, wong maslahat bertentangan dengan mafsadat ada, maslahat bertentangan dengan maslahat juga ada. Saya sering ngasih contoh yang ringan-ringan. Sebelum saya kasih contoh yang berat-berat, saya selalu ngasih contoh yang ringan-ringan. Tak kasih contoh ringan, maslahat sama maslahat bertentangan. Misalnya, dalam kondisi capek, sholat rawatib habis isya apa sholat tarawih? Orang yang sadar fadilahnya rawatib setelah menentukan oh ini tuh maslahat apa gitu, dia akan tahu jawabannya lebih mudah rawatib habis isya Pak. Loh kok rawatib habis isya? Kan rawatib apa tarawih itu kan 20. Kaidah fikihnya makana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Lebih banyak rakaatnya, lebih banyak pahalanya. Tapi kok tetap rawatib? Karena rawatib berada di level maslahat yang lain. Oh berarti terkadang kita ada lagi-lagi zakat sama sodako sama-sama mengeluarkan beras. Ini sudah saya kasih contoh kemarin. Sama-sama mengeluarkan beras 2,5 kilo. Yang satu diniati zakat, yang satu diniati sodako. Yang satu tidak wajib, yang satu wajib.
tentu saja lebih berat bobotnya yang wajib. Lah kalau ada orang punya 2,5 kilo beras dan dia sudah punya kewajiban zakat, jangan sampai ini dibayarkan untuk sedekah, tapi untuk zakat memang. Ini sekali lagi karena pertentangan masolih. Masolih itu bisa bertentangan. Ada juga masolih bertentangan dengan mafsadat. Misalnya, pakai yang ringan mawon nggih. Kalau tidak makan banyak, kalau tidak makan banyak rasanya lapar, tapi kalau makan kebanyakan ngantuk untuk melakukan ibadah. Kalau nggak makan banyak dia merasakan lapar, tapi kalau makannya kebanyakan dia akhirnya ngantuk, nggak kuat ibadah. Apa yang harus dilakukan? Ini tentu saja satu, ada maslahat yang mengandung mafsadat. Apa itu maslahat? Makan, tapi ternyata mengandung mafsadat, ngantuk. Ada mafsadat yang mengandung maslahat. Apa mafsadatnya? Mafsadat duniawiyah, lapar. Tapi ternyata mengandung maslahat, gara-gara lapar jadi nggak bisa tidur. Lah ketika ada maslahat mengandung mafsadat sama mafsadat mengandung maslahat, ini ketika bertemu kemarin kaedahnya bagaimana? Itu sudah diterangkan kemarin-kemarin. Lah sekarang ini kalau ada kaedahnya itu ittihadun nau. Kalau ada maslahat sama mafsadat kualitasnya sama. Contoh, niki mawon. Sama-sama zakat. Ojo sama-sama zakat. Sama-sama sedekah wae ben gede jumlahnya. Sama-sama sedekah. Lebih bagus mana sedekah 5.000 sama sedekah 10.000? Ya sudah sedekah 10.000. Sama-sama sedekah. Sama-sama ittihadun nau'il maslahah, ittihadu anwa'il maslahah itu sudah jelas itu. Sama-sama sedekah, tentu saja kita langsung beralih ke kuantitasnya. Ketika kualitas secara kualitas sama, maka yang kita perdebatkan tinggal kuantitasnya. Idza tahada nau'ul maslahati wal mafsadah kanat tafawutu bil qillati wal kasrah. Ini kalau boleh saya terjemahkan pakai terjemahan yang kontekstual, ketika ada kualitas ketika maslahat dan mafsadat kualitasnya sama, maka kita tinggal meninjau kuantitasnya. Kuantitasnya banyak yang mana, maka itu yang lebih utama. Sebagaimana kalau mafsadat, ketika mafsadat itu kualitasnya sama, maka kita tinggal melihat kuantitasnya. Kalau mafsadat ini berbahaya sekali, ini berarti yang paling harus kita hindari lebih dulu. Seperti gosop, itu ada tulisannya gosop 1 dirham dan gosop 2 dirham. Ya berarti kita lebih utamakan menghindari gosop 2 dirham. Berarti andai kan harus terpaksa gosop, gosopnya 1 dirham saja. Jangan sampai 2 dirham. Bon titik. Lah pertanyaannya, lah itu kalau sama Pak, kalau sama secara kualitas, bagaimana jika salah satunya lebih utama secara kualitas? Seperti tadi zakat sama sedekah, salah satunya lebih utama daripada yang lain, maka yang diutamakan adalah kuddima ingda tasawil miqdaraini bisyaraf. Kalau jumlahnya sama, maka statusnya tetap tinggi yang kualitasnya lebih tinggi. Ini kaidah kedua nih, kaidah kedua ada di paragraf kedua. Habis ini ada kaidah ketiga. Jadi kaidah tarjihnya gimana? Jika kualitasnya sama persis, kita tinjau kuantitasnya. Itu kaidah pertama, sudah selesai tadi. Jika kualitasnya sama persis, maka kita tinjau kuantitas maslahat mafsadatnya. Kaidah kedua, jika salah satu lebih unggul daripada yang lain dan secara kuantitas sama persis, maka kita dahulukan kualitas yang lebih tinggi. Contohnya tadi sudah saya sebutin baru saja. Ada orang zakat 2,5 kilo dan orang sedekah 2,5 kilo. Satu zakat, satu sedekah.
tapi jumlahnya sama persis 2,5 2,5. Lebih utama mana? Tentu lebih utama zakat. Kenapa? Karena secara kualitas lebih tinggi. Lah saiki ini yang sudah sampean pikirkan sudah dijawab sama Syekh Izzuddin, tenang saja. Gimana kalau dibalik, Pak? Dibalik itu bagaimana? Fa in tafawata al miqdaru faqad yakunu an-nau'ul adna muqaddaman 'alan nau'il a'la bil kasrah. Perhatikan baik-baik, ini biasanya nggak populer, tapi ini adalah Syekh Izzuddin sentris, maslahat sentris. Orang yang sudah bisa berpikir seperti ini, itu logikanya Makosidian selalu. Lihat baik-baik. Ada orang zakat 2,5 kilo persis. Ada orang zakat 2,5 kilo persis, yaitu pada saat bulan Ramadan, di akhir hari terakhir, di hari terakhir bulan Ramadan. Zakatnya 2,5 kilo untuk dirinya sendiri, zakat fitrah misalnya. Tapi ada orang yang mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu saben dino ngetok ke 2,5 kilo. Berarti kalau di total selama 30 hari ini dia sudah ngeluarin berpuluh-puluh kilo. Wes tekan 100 durung ya. Belum sampai 100 tapi sudah berpuluh-puluh kilo. Yang satu mengeluarkan 2,5, yang satu mengeluarkan berpuluh-puluh kilo. Lebih utama mana, Pak? Kalau kita mau ngomong lebih utama sodakoh, lah kan itu sodakoh sunnah. Tapi kalau kita mau ngomong lebih utama wajib, loh tapi wajib itu cuma 2,5 kilo. Lebih banyak yang satu, dia meskipun sodakoh sunnah tapi puluhan kilo. Apa kata Syekh Izzuddin? Ketika bobotnya tidak sama, maka kita dahulukan yang bobotnya lebih tinggi meskipun secara kualitas rendah. Alias berarti terkadang ada amaliyah sunnah yang statusnya berada di atas wajib. Terkadang ada amaliyah sunnah. Kang ageme fi'il mudhari' ketemu qad nggih. Niki ya dulu alal qillah. Terkadang ada amaliyah sunnah yang pahalanya berada di atas wajib. Ini contohnya wakeh nggih, contohnya banyak. Tak kasih contoh yang syar'i yang sering didengar dulu saja. Menjawab salam itu statusnya wajib. Menjawab salam itu statusnya wajib. Sedangkan memberikan salam, mengucapkan salam itu sunnah. Tapi mengucapkan salam dengan menjawab salam itu lebih utama mengucapkan salam. Kok bisa, Pak? Karena orang itu tidak akan menjawab salam kecuali ada yang mengucapkan duluan. Orang itu nggak akan melakukan ibadah wajib kalau tidak ada yang mengawali ibadah sunnah. Oh berarti meskipun meskipun bobotnya sama, cuma sekedar mengucapkan, ini karena dia mengucapkan satu kali, tapi efeknya yang jawab bisa 1000 kali. Lihat, yang ngucapin salam cuma sekali, tapi lihat siapa yang jawab. Ketika ada orang masuk ke dalam majelis, ada 10 orang, ini 10 orang jawab semua, melakukan ibadah wajib semua. Lihat ketika dia masuk ke satu majelis yang isinya 1000 orang, dia ngucap salam, yang jawab salam 1000 orang. Oh berarti karena dia melakukan itu, akhirnya 1000 orang terpantik. Berarti kan dia melakukan kebaikan yang jauh lebih besar, yaitu menjadi wasail untuk semua kebaikan. Itu kenapa mengucapkan salam itu lebih utama daripada menjawab salam. Padahal mengucapkan salam itu dalam fikih statusnya sunnah, menjawab salam itu statusnya wajib. Tapi karena sunnah ini itu levelnya beda secara kuantitas, dia menimbulkan orang untuk ibadah sebanyak itu. Sedangkan menjawab salam cuma 1 kali per orang. Berarti orangnya cuma jawab kan sekali, 1 kali saja, sudah titik. Ini kalau Syekh Izzuddin ngendikane di atas itu, ya tak kasih contoh realnya. Kalau contoh yang dikasih sama Syekh Izzuddin tadi kan contoh-contoh real yang kula kembangkan sendiri di dalam fikih nggih. Ini contoh yang dikasih sama Syekh Izzuddin. Ketika kualitasnya berbeda,
maka kita dahulukan mana yang ketika kualitasnya berbeda tapi kuantitasnya sama, maka kita dahulukan yang kualitasnya lebih tinggi. Contoh, sodakoh dengan 1 dirham ojo dengan 1 dirham, pakai pakaian saja. Sodakoh dengan pakaian yang terbuat dari sutra pasti jauh lebih utama daripada sodakoh dengan pakaian yang terbuat dari linen. Sodakoh dengan pakaian yang terbuat dari linen pasti lebih utama daripada sodakoh dengan pakaian yang terbuat dari wol. Sodakoh dengan pakaian yang terbuat dari wol lebih utama daripada sodakoh dengan pakaian yang terbuat dari katun, dan seterusnya. Kenapa Pak? Karena ini perbedaannya terletak pada kualitasnya. Zakat sama sodakoh tentu saja lebih utama zakat. Sodakoh sama zakat, tapi sodakoh terkadang bisa melampaui zakat kalau sodakoh ini jumlahnya sangat banyak. Iki kaidah ini tentu saja tidak terlalu populer. Kenapa Pak kok tidak terlalu populer? Karena pasti nanti akan begini, sholat wajib karo sholat sunnah iku luweh utama ndi. Makanya saya bilang ya tetap saja sholat wajib. Kenapa Pak kok tidak sholat sunnahnya? Karena tidak akan pernah menyamai kuantitas pahala yang didapat. Misalnya Pak, sholat sunnah 1000 rakaat semalam sama sholat isya doang, apakah itu tetap lebih utama sholat isya doang? Lebih utama sholat isya doang. Apalagi nek mbok tambah ngeten deh, sholat isyae jamaah, sholat subuhe jamaah, sama 1 malam penuh dia sholat sunnah, itu lebih utama yang mana? Dalam hadis itu sudah maketuk nggih, sudah pasti mansusoh, lebih utama orang yang sholat isya berjamaah sama sholat subuh berjamaah dibanding orang yang semalam penuh sholat sunnah. Kenapa? Karena pahalanya setara dan yang satu melakukan wajib, yang satu melakukan sunnah. Makanya di sini saya Izzuddin tetap pakainya fi'il mudhari' yang ada qadnya. Ketika terkadang ibadah sunnah itu bisa di atas ibadah wajib, tapi ini pun punya penalaran yang logis, yaitu ketika memang betul-betul mampu membuktikan kalau efeknya lebih besar daripada yang wajib, secara kuantitas lebih besar daripada yang wajib. Kalau tidak mampu, contohnya tadi sholat tadi ternyata sudah ada hadis yang menyatakan bahwa sholat sunnah semalam penuh dibanding dengan sholat jamaah isya subuh itu lebih pahalanya lebih besar isya subuh. Mun titik. Lah sekarang mafsadat yang ditimbulkan terhadap harta, jangan harta dulu, darah. Mafsadat yang ditimbulkan terhadap darah itu jauh lebih mafsadat dibanding mafsadat yang ditimbulkan kepada kelamin. Mafsadat yang ditimbulkan kepada kelamin jauh lebih besar daripada mafsadat yang ditimbulkan berdasarkan harta. Saya kasih ilustrasi yang pertama sik wae. Misalnya, ini logis ini. Logis. Tapi gak mentolo aku, piye iki? Ya ora apa-apa ya, fikih kok. Misalnya ada orang menjadi korban kriminalitas. Kriminalitasnya kelas berat. Dia dicegat, ada seorang perempuan dicegat sama orang-orang tidak bertanggung jawab, kriminal. Dicegat sama kriminal, kriminalnya bawa peso. Dia pilih untuk menyerahkan dirinya atau dia pilih untuk menyerahkan nyawanya. Kalau pilihannya cuma 2 itu, maksudnya ternyata dia, si kriminal ini keinginannya cuma 2 itu. Pokoknya nek tidak bisa mendapatkan tubuhnya, orang ini akan dibunuh. Maka tentu saja sebagai pilihan rasional di kepala setiap orang,
itu pasti lebih memilih menyerahkan dirinya daripada dia dibunuh. Ini pilihan yang rasional. Tapi kalau misalkan ada dua ini, pilih dirinya atau hartanya. Misalnya ternyata ini kriminal ini cuma kepengen ngambil hartanya. Kalau dia mempertahankan hartanya, dia bisa malah mati. Atau dia malah mendapatkan mafsadat yang lain. Dia lebih baik meninggalkan hartanya lalu dia kabur. Kenapa? Karena hurmatul abdo akad min hurmatil amwal. Tapi nek hurmatul dima itu akad min hurmatil abdo. Jadi ketika memang harus dihadapkan menyerahkan tubuh atau mati, jangan milih mati. Jangan milih mati. Ini secara fikih. Tapi problem, ini mulai muncul problemnya kan. Sampean sudah tahu maslahat itu banyak, mafsadat itu banyak. Terkadang ada dampak-dampak tertentu yang tidak bisa ditanggulangi dengan pakai kacamata kuda. Maksudnya kacamata kuda itu begini, pakai standar yang sempit. Ini kan contoh nggih. Sekali lagi ini contoh bukan penghakiman. Misalnya ada gini, kamu kalau nggak mau menyerahkan tubuhmu, kamu akan saya bunuh. Ya udah, aku serahkan. Ya nggak gitu juga, nggak, kacamatanya nggak sesempit itu. Maslahat mafsadat itu tidak sesederhana itu. Ini masih dipengaruhi sama ashkhosnya. Misalnya lah, ini ceweknya jago silat pak, yo aja meneng. Lo kalau ceweknya jago silat, ya silat aja. Ceweknya alumni Pagar Nusa pak, hizibnya belum pernah dijajal, ya jajal wae penawa mandi kan. Maksudnya, oh ternyata kalau dia mampu untuk daf'us so'il, ya daf'us so'il saja. Tapi kalau tidak mampu untuk daf'us so'il, ya harus hifdun nafas. Pak, tapi kan misalnya jadi korban, terus nanti dia malah kehidupannya terpuruk dan seterusnya. Iya, itu adalah mafsadat lain yang nanti akan muncul. Itu mungkin juga mengobatinya lama. Tapi ingat baik-baik ketika memilih untuk dibunuh. Memilih untuk dibunuh itu kan sama dengan bunuh diri. Itu kenapa setiap kali ada pertanyaan begini, Pak, misalnya ada orang diancam kalau nggak keluar Islam akan dibunuh, maka dia lebih baik dibunuh atau keluar dari Islam? Jawaban fikihnya apa? Pura-pura keluar dari Islam. Jawaban fikihnya begitu. Pura-pura, jangan keluar betulan, tapi juga jangan sampai mau dibunuh. Kenapa? Karena hormatut dima ini dalam Islam tinggi sekali levelnya. Hifdun nafas dalam Islam itu sangat tinggi sekali. Karena begitu dia milih dibunuh, itu sudah selesai. Dia sama keturunannya tidak akan ada keturunannya lagi. Dia habis. Dia tidak akan punya keturunan lagi. Ibadahnya pun sudah selesai. Dia sudah tidak bisa melakukan ibadah lagi. Tapi kalau dia pura-pura, dia ayat Qur'annya waman ukriha illaman ukriha wa qalbu mutmainnunil iman. Orang yang terpaksa itu tidak berdosa selama hatinya masih tetap itmi'nan, hatinya tetap teguh terhadap Islam. Titik. Ini bisa kamu terusin seterusnya. Misalnya disuruh mafsadat yang menimpa kerabat dengan mafsadat yang menimpa orang lain, tentu saja kita dahulukan untuk mencegah mafsadat yang menimpa kerabat. Lah kalau kerabatnya itu terbagi pak, ada kerabat dekat, kerabat jauh, ya tentu saja diutamakan yang dekat. Yang dekat terbagi lagi, orang tua sama kakak adik pak, ya tentu saja kita harus mendahulukan orang tua. Dan seterusnya. Intinya saya Izzuddin tuh mau ngomong, mafsadat sama maslahat itu punya hierarki. Ada stratifikasi, ada pengkelasan, ada ini tuh level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, itu mafsadat sama maslahat. Semakin orangnya lihai untuk menentukan ini tuh maslahat level berapa, semakin dia tahu ini tuh harusnya dilakukan dan ini tuh harusnya ditinggalkan. Nah, kaidah yang sudah ada di belakang kemarin itu gimana? Kalau kamu meninggalkan kesunahan demi kewajiban, kamu gak perlu khawatir. Khawatirlah ketika kamu meninggalkan kewajiban demi kesunahan. Kalau kamu meninggalkan kesunahan demi kewajiban itu gak usah khawatir. Kenapa?
Yo karena nggak akan berdampak apa-apa. Piye kalimatnya wingi bitafwitis soleh. Lali aku kalimatnya saya Izzuddin. Kuat sekali itu kalimat. Wala tubali bitafwitis soleh ngono ketoke. Allah ya karim lali halaman piro ya? Ayo kilo. Bitafwitis soleh. Terus wala yakhruju an kaunihi maslahatun atau an kauniha mafsadatun. Ndi yo halaman piro yo? 31. Oh, lagi cedak pakai. Iya iku sing wala yakhrujune sing bitafwid wala tubali bitafwitis solih, kalimatnya tuh pakai kata bala yubali, dan kamu nggak perlu perhatian, kamu nggak perlu mempedulikan ketika kamu kehilangan kesunahan, bahasanya tuh begitu. Kamu nggak perlu peduli kamu kehilangan kesunahan ketika yang kamu lakukan adalah kewajiban. Sebagaimana kebalikannya, kamu nggak perlu takut untuk melakukan kemakruhan ketika yang kamu hadapi adalah keharaman. Saya kasih contoh yang paling ringan. Sholat sama ngempet hadas itu statusnya makruh. Okay? Sholat sama ngempet hadas statusnya makruh. Orang kebelet pipis kok sholat makruh. Orang kebelet buang air besar kok sholat makruh. Orang kebelet kentut kok sholat makruh. Tapi kemakruhan ini itu terkadang harus kita lakukan. Contohnya ketika apa Pak? Contohnya ketika waktunya sudah mepet. Sudah tahu waktu sholatnya hampir habis. Misalnya sudah tahu ini hampir maghrib. Asar-asar pulang dari kampus jam 5 misalnya. Jam 5 barusan pulang dari sekolah, habis belajar tapi masih dalam keadaan suci. Tapi selama tadi di kelas sudah ngempet untuk pipis, sudah ngempet untuk kentut. Tidak dilakukan di kelas karena sedang belajar, ngempet iki wis. Lah ternyata kelasnya molor, yang tadinya jam 5 harus selesai ternyata molor sampai setengah 6. Setengah 6 baru pulang ke sini keadaan belum sholat asar. Yang harus didahulukan yang mana Pak? Sholat sambil tetap nahan kentut, apa dibatalin dulu dan wudhu dan ngantri kamar mandi dengan resiko sholatnya bisa kodok. Lebih utama mencegah keharaman daripada memperhatikan kemakruhan, alias lebih mending sholat sambil nahan hadas daripada nanti ketika dibatalkan ada kemungkinan sholatnya qadha. Oh berarti kita terkadang harus melakukan kemakruhan dan kita tidak perlu risau. Pak berarti tadi sholat saya makruh, gak usah risau ketika hadap-hadapannya sama haram, itu sudah langkah yang benar. Sebagaimana ijab sama nadab sholat Idul Fitri itu sunnah, tapi jangan sampai kamu karena pengen mempersiapkan sholat Idul Fitri akhirnya malah mentakhir sholat subuh sampai akhirnya qadha. Ini sudah sering tak kasih contoh nek pas neng kelas wis bolak-balik iki. Tak kasih contoh sekali lagi. Biasanya orang ketika Idul Fitri, Idul Adha itu kalau tradisinya tidak pesantren biasanya loh yo. Iku nek jobo-jobo iku tangine subuh wis rodok telat, wis jam 5 lagi tangi. Setelah jam 5 lagi tangi, kamar mandine biasanya di rumah itu kan ya cuma 2, cuma 1 kamar mandi di dalam rumah itu ya cuma sedikit, tidak sebanyak ketika di fasilitas umum. Berarti ketika di rumah kamar mandi sedikit, 1 rumah isinya banyak. Lagi ngantri mandi dan seterusnya. Lah posisi jam 5 baru bangun. Dia baru bangun karena khawatir pengen mempersiapkan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, DE akhirnya adus sih. Karena dia mandi dulu, akhirnya ketika ngantri mandinya, ya dia ngantri di depan kamar mandi. Ketika terus keluar dari kamar mandi ternyata sudah qadha.
Apa yang terjadi Pak? Ya dhek kelangan fardu. Harusnya dia tidak perlu menunggu mandi dulu dan seterusnya, sholat subuh sih. Sholat subuh dulu, habis sholat subuh ngantri mandi lagi. Nah nanti kalau ngantri mandinya baru habis sholat subuh nanti terlambat, nanti telat sholat Idul Fitri, nanti nggak dapat sholat Idul Fitri, ben. Lebih baik kelangan sholat Idul Fitri tapi gak kelangan subuh daripada kelangan subuh tapi ngelakoni sholat Idul Fitri. Iku secara tartibul masolih begitu. Karena maslahatnya subuh lebih akad, lebih kuat daripada maslahatnya Idul Fitri. Sholat subuh statusnya wajib, sholat Idul Fitri iku sunnah fardu kifayah saja mboten. Jadi sholat Idul Fitri itu levelnya nggak sampai fardu kifayah saja mboten loh. Artinya dia tetap sunnah, levelnya sunnah, nggak akan ngalahin wajib, nggak akan ngalahin fardu. Podo-podo rong rokaat sisan, nggak akan kuat itu, maksudnya nggak akan kuat argumentasi orang yang mengatakan lebih utama ngejar sholat Idul Fitri, nggih mboten nggih, mbon titik. Tapi engko nek diadepke sing luwih ngisor, kalau standarnya diturunkan sekali lagi, iku wis bener. Contohnya ngeten. Lho iku soalnya piyambake niku Pak, biasane memang nek subuhan gak salat. Lah daripada subuh gak salat, id gak salat kan mending id salat, Pak. Ya remuk. Aja mbok tatapke sing luwih ngisor meneh ya. Ada orang yang seperti itu. Maksudnya ya memang hari-hari biasanya gak tahu subuhan. Lah dia iku wis apik ketika Idul Fitri gelem mengupayakan untuk sholat Id. Lah nek wis levele ngono tetep luwih utama sholat Id kan. Artinya kita harus tahu maslahat sama mafsadat itu benar-benar pembahasan yang tidak bisa untuk hitam putih ngoten, gampang ngoten mboten. Kita harus melihatnya secara universal. Jadi ketika kita melihat masalah itu, langsung lihat masalahnya secara luas. Kalau kita melihat masalahnya secara sempit, kita pakai kacamata kuda, kita hanya akan bisa melihat dengan ruang lingkup yang terbatas. Ketika ruang lingkupnya terbatas, koyok-koyok maslahat karo mafsadat itu mudah sekali ditentukan, padahal mboten. Yakin padahal mboten. Tak uji satu masalah. Tentukan ya. Coba fikih terus pakai masalah sosial ya, masalah sosial. Maslahat sama mafsadat enak ini. Tapi ini ujian ini nanti akan bikin kita mengernyitkan dahi. Tapi nek nganggo kalimat iku engko dadi ra enak kabeh ya, wis ra usah ya. Kok dadak ora enak kabeh. Bon. Saya tuh mau mempertanyakan masalah yang sudah sering kita dengar. Yaitu apa? Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahat. Ya jelas ya. Suatu keputusan, suatu tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya itu pasti ukurannya adalah kemaslahatan. Pertanyaan, ketika ukurannya adalah kemaslahatan, berarti kan harusnya sebagai rakyat kita punya dua sikap ini, husnudon atau suudzon. Saya mau bertanya, andaikan sampean punya pemimpin, sampean itu harusnya husnudon atau suudzon? Wah, itu sampean bisa bahas setengah jam lebih itu. Kenapa? Karena nanti sampean akan membedah banyak aspek yang maslahat sama mafsadatnya itu benar-benar di koridor mauhumah semua. Karena nggak tahu kenyataannya. Mon titik. Dan itu berat sekali. Jadi ketika kita mau mengatakan, oh yo husnudon. Oh husnudon piye wong mafsadatnya mau kokoh kok husnudon. Mana? Suudon. Lu suudon dilarang. Iku mafsadate ukhrawiyah malah mbok kon suudon. Terus kemudian ya wis husnudon.
Iki mafsadat dunyawiyahnya muhaqqaqah. Sedangkan kalau suudzon itu belum terbukti apapun, Kanjeng Nabi wis ngelarang suudzon. Terus kemudian nanti baru diuji lagi, itu baru dimensional ya. Baru diuji lagi itu muta'adiyah apa qasir tasarrufnya. Muta'adiyah, lo berarti mafsadatnya muta'adiyah, lo maslahatnya juga muta'adiyah, jangan dipikir. Maslahat muta'adiyah versus mafsadat muta'adiyah, caranya gimana? Yud idat tahada tadi barusan kita bahas. Lah kalau idat tahada nau, lah kalau ternyata bukan ittihadun nau, kalau ternyata tafawutul masolih sama mafasidnya ternyata cuma beda tipis gimana? Kemudian masolihnya yang satu, masolihnya yang satu itu cuma untuk segelintir orang, tapi mafasidnya untuk semua orang. Ketika ditanya, emang mana mafasid untuk semua orang? Wah, cek-cekan seperti itu nanti ketika diuji betul-betul pakai papan tulis, sampai tak oret-oret ke pakai papan tulis. Ini papan tulis belum penuh, papan tulisnya sudah penuh, masalahnya belum selesai. Untuk menghukumi satu masalah saja. Maslahat, tapi pakai pendekatan tarjih masoleh sama mafasid mendidik. Ini sebagai pengalaman mawon kalau ternyata betapa sulitnya untuk benar-benar menggunakan analisis maslahat dan mafsadat dalam kasus-kasus yang kita jumpai setiap hari. Jauh lebih mudah ijtihad iku nganggo ilat. Itu kenapa mazhab Syafi'i itu pakai yang pasti-pasti aja. Pokoknya ilat itu pasti mundobit. Sedangkan masolih sama mafasid itu sebelum ada Syekh Izzuddin, sebelum ada Imam Qarrafi, sebelum ada Imam Syatibi, sebelum ada Syekh Thohir bin Asyur, itu ndak pernah mundobit. Sebelum ada Syekh Ramadan Al-Buti, mazhab Syafi'i nggak punya ikatan mundobit untuk maslahat mafsadat. Mesti sing ngerti cuma ulama-ulama besar. Ulama-ulama kecil nggak tahu soal ini. Yakin nggak tahu. Bukan hanya nggak ngerti loh, bukan hanya nggak paham, tahu saja nggak tentang teori-teori seperti ini. Jadi yang mbok lakoni ini sebenarnya levelnya, sekali lagi aku sering memuji kitab ini levelnya S2 mbak, levelnya S2 tapi dengan pemahaman yang mendalam. Nek cuma tak wacak ke maknanya saja, insyaallah cepet mentitik nggih. Intine niku nggo pengalaman mawon, buat pengalaman dulu saja. Nanti kalau sampean memang tertarik dengan dunia maqasid syariah, ini adalah fondasinya. Sampean nanti kalau mau masuk ke dunia maqasid itu biar tidak langsung tiba-tiba ini doruriyatul khamas hifdun nafas. Itu doruriyatul khamas itu baru satu part kecil dari keseluruhan peta maqasid. Peta maqasid itu luas sekali. Bon titik. Faslun utawi iki ku ana pasal suwiji. Fin kisamil masolihi kang tetep ing dalem nerangake dadi kabagine pira-pira kemaslahatan ilal fadili maring maslahat kang utama wal afdoli lan maslahat kang luweh utama. Ini juga sudah ada kemarin nggih. Maslahat itu terbagi jadi dua. Kalau enggak fadil ya afdol. Ini dari sisi penilaian, dari sisi tarjih. Nanti setelah ditarjih kita akan tahu ini maslahat fadilah, ini maslahat apa bahasa nganune, bahasa tasniyahe afdol. Fudlah. Ada maslahat fadilah, ada maslahat fudlah. Jadi ngeten, azim muzakkar, muannase azimah, a'zam muzakkar, muannase uzma. Uzma itu yang lebih tinggi. Ali tinggi, muannasnya aliyah. A'la lebih tinggi, ulya lebih tinggi tapi untuk muannas. Anote wazan fu'la. Berarti ada maslahat fadilah, ada maslahat fudla. Fadailul a'mali utawi pira-pira tumindak kang utama.
utawi pira-pira keutamaane pira-pira tumindak ngoten nggih pun. Fadhailul a'mali utawi pira-pira keutamaane pira-pira tumindak mabniyatun iku den bangun ala fadhaili masalihiha ing atase pira-pira keutamaane pira-pira kemaslahatane amal. Wal amru utawi merintah bi a'laha kelawan luweh dhuwur-dhuwure amal kal amri iku kaya merintah bi adnaha kelawan luweh ngisor-ngisore amal fi haddihi ing dalem watesane amr wa haqiqatihi lan haqiqate amr. Kaidah singkat padat jelas ini. Bagaimana cara kita melihat ini itu pekerjaan lebih utama, ini itu pekerjaan tidak terlalu utama, ini pekerjaan biasa-biasa saja, kita menilai dari apa? Kita menilainya dari kemaslahatan yang ditimbulkan. Ini kemarin sudah deh kayaknya. Sudah ada kaidah di belakang ya. Kita itu kalau mau melihat ini pekerjaannya bagus atau bagus banget, fadil atau afdol, kita lihatnya dari dampak yang ditimbulkan. Makanya tadi saya bilang mengucapkan salam itu seharusnya statusnya fadil, menjawab salam itu harusnya statusnya afdol. Tapi ternyata maslahat yang ditimbulkan itu lebih besar ketika mengucapkan salam. Maka yang fadil berubah afdol, qad yakunu, dan terkadang yang afdol berubah jadi fadil, qad yakunu, terkadang saja. Tapi kebanyakan mboten. Kebanyakan itu selalu begini. Ketika maslahatnya lebih besar kita statusi sebagai fadil, afdol. Ketika maslahat yang ditimbulkan lebih kecil tapi tetap ada maslahatnya, kita statusi sebagai fadil. Berarti ada maslahat fadil, ada maslahat afdol. Titik. Tapi ketika di Quran ada perintah, di hadis ada perintah, itu tidak ada perbedaan. Maksudnya tidak ada perbedaan tuh gini, dua-duanya sama-sama bagus. Jangan katakan begini, oh berarti kalau ada perintah wajib sama perintah sunnah kita hanya fokus kepada perintah wajibnya saja Pak. Ya enggak gitu. Kita hanya fokus pada perintah wajib ketika wajib dan sunnah sudah tidak bisa dijam'u. Tapi kalau masih bisa dijam'u, kita tetap utamakan al-jam'u. Contoh, qobliyah subuh sama subuh. Kok sampean tidak dalam kondisi ngantuk, tidak dalam kondisi capek, sampean dalam kondisi yang kuat sekali imannya, ya jam'u. Tapi ketika imannya sedang rendah, Pak, nanti saya kalau qobliyah subuh dulu, nanti subuhnya cepet-cepetan, malah subuhnya dalam kondisi males, subuhnya dalam kondisi ngantuk. Yo mending subuhan wae tapi saya genah. Artinya ketika kita tidak mampu untuk jam'u, baru kita mengutamakan yang wajib. Jangan sampai kita mengutamakan yang sunnah. Tapi kalau mungkin untuk di al-jam'u bainal amrayni, maka al-jam'u bainal amrayni. Kenapa? Karena kaedahnya al-amru bi a'laha kal amri bi adnaha. Tidak ada perbedaan antara maksudnya gini. Tidak ada perbedaan urgensi. Jangan sampai kita mengatakan kalau oh berarti sunnah sunnah wae kok, itu kalimat yang keliru nggih. Sunnah wae kok itu hal yang perlu kita hilangkan dalam keseharian santri. Halah barang sunnah wae kok. Jangan. Kenapa? Kali annal amra bil a'la kal amri bil adna. Perintah Allah untuk melakukan ibadah wajib dan sunnah itu statusnya sama. Karena yang merintah sama. Cuma perbedaannya hanya di fadhail saja. Titik. Wa innama takhtalifu lan angin pestine dadi persulayan rutabul fadhaili apa pira-pira martabate pira-pira fadilah pira-pira keutamaan biikhtilafi rutabi masalihiha kelawan dadi berbedane pira-pira martabate pira-pira kemaslahatane al a'mal fil fadli ing dalem keutamaane wasyarafi lan ing dalem kemuliaane. Ini kalimatnya diulang-ulang tapi sebenarnya inti kaedahnya cuma baris pertama nggih. Fadhailul a'mal mabniyatun ala fadhailil masalih.
keutamaan sebuah tindakan itu diukur dari keutamaan maslahat yang ditimbulkan. Semakin maslahatnya semakin besar pula keutamaan dari perbuatan ini. Semakin maslahatnya semakin kecil, ya berarti tingkatan maslahatnya tingkatan keutamaannya semakin rendah. Titik. Wa tatarattabu lan dadi tumpa-tumpa fadhailul ujuri apa pira-pira keutamaane pira-pira ganjaran ala fadhailil a'mali ing atase pira-pira keutamaane pira-pira tumindak al murattibati kang apa jenenge ngasilake apa al a'mal ala masolihiha ing atase pira-pira kemaslahatane a'mal fi angfusiha ing dalem pira-pira awak dhewene al a'mal au fi ma utawa ing dalem perkara rutiba kang den kasilake apa ma alaiha ing atase al a'mal. Dengan demikian pahalanya pun jadi lebih banyak. Gini urutannya begini. Semakin besar maslahatnya, semakin utama perbuatannya. Semakin utama perbuatannya, semakin besar pahalanya. Gampang ya kalimatnya, tapi nanti begini. Bahasa Arabnya kalimatnya jadi begitu. Tatarot tabu fadhailul ujur ala fadhailil a'mal al murad tibah alal masolihi ala masolihiha fi angfusiha au fi ma ruttiba alaiha. Semakin besar maslahat yang ditimbulkan, ini menunjukkan semakin besar keutamaan sebuah perilaku, sebuah tindakan. Semakin besar keutamaan sebuah tindakan, berarti semakin besar pula pahala yang akan ia peroleh. Titik. Saya nek kelingan itu tetap kelingannya mesti uluk salam terus. Semakin besar kemaslahatan yang ditimbulkan, berarti orang-orang tuh jadi nanti ikut menjawab salam semua. Berarti gara-gara ada satu orang salam, orang-orang jadi melakukan ibadah wajib semua. Berarti ini menunjukkan betapa mulianya mengucapkan salam. Karena orang-orang jadi melakukan ibadah wajib kabeh gara-gara ana wong siji ngomong assalamualaikum. Lah karena orangnya bilang begitu kok dampaknya luas, ini menunjukkan kalau pahalanya juga berarti besar. Dan ini berkaitan dengan banyak hal nggih. Ini sampean bisa kiaskan dalam urusan puasa juga begitu. Zakat juga begitu kan. Zakat itu semakin besar maslahat yang ditimbulkan, berarti menunjukkan ini perbuatan yang sangat utama. Kalau ini menunjukkan perbuatan utama, berarti pahalanya juga besar. Sholat juga begitu. Sholat itu kan duniawiyah wa ukhrawiyah. Tapi duniawiyahnya nggak boleh dijadikan ilat kalau dalam mazhab Syafi'i. Contoh, sholat itu kenapa kok orang wajib sholat? Karena sholat bikin sehat. Oh, nggak bisa, mboten saged. Karena sholat adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Ojo dijawab karena sholat bikin sehat. Engko terus wong-wong iso ngomong ngene, berarti nek aku gak loro, berarti kalau saya sehat berarti saya nggak wajib sholat. Nanti begitu. Sama dengan begini, kalau kamu ditanya kenapa babi diharamkan, ya jawab memang murni kayak mazhab Syafi'i mengajarkan. Apa mazhab Syafi'i ngajarinnya? Ya karena diperintahkan oleh Allah. Allah larang kita makan babi. Jangan dijawab begini, karena di dalam perut babi ada cacing pitanya, cacing pita berbahaya bagi tubuh. Atau dijawab karena babi itu hidupnya dalam lumpur-lumpur. Nek mbok jawab cacing pita, nanti dijawab begini, kalau kita berhasil membunuh cacing pitanya dalam proses pemasakan yang 100% terbukti cacing pitanya mati, berarti apakah babi jadi halal? Atau kebalik, kalau misalnya babinya tidak diternak di lumpur-lumpur, apa berarti babinya jadi halal?
Jadi jangan dijawab pakai hikmah, karena mazhab Syafi'i itu kalau ilat nggak boleh hikmah. Hikmah itu hanya boleh dijadikan sebagai faktor pendukung. Itu kalau menjawab ilat ya, kalau menjawab hukum. Maka berarti di sini kalau kita gabungkan dengan teori makosid ini, berarti itu kan gini, sholat itu kok sampai dijadikan sebagai maslahatul ijab, itu berarti dia punya maslahat ukhrawiyah jelas dan punya maslahat duniawiyah yang juga jelas. Maslahat ukhrawiyahnya ini itu tidak dicapai dengan level yang lain. Ada orang bilang gini, Pak, saya sholat itu tenang, betul, tapi saya selalu mesti tak garis bawah itu, tapi bukan karena tenang Allah perintahkan sholat. Tenang hanyalah satu kemaslahatan yang kamu dapatkan ketika sholat, tapi bukan untuk ketenangan kamu sholat, karena kamu bisa mendapatkan ketenangan lewat yang lain. Kamu bisa dapat ketenangan lewat dengerin musik, kamu bisa dapat ketenangan lewat yoga, kamu bisa dapat ketenangan lewat meditasi, kamu bisa dapat ketenangan lewat banyak hal. Jadi ketenangan adalah salah satu maslahatnya sholat, tapi sholat bukan diwajibkan untuk dapat ketenangan. Dapat poinnya ya. Sholat itu sampai dapat maslahatul ijab, berarti dia punya maslahat ukhrawiyah yang muhaqqaqah dan maslahat duniawiyah yang juga muhaqqaqah. Tapi jangan kamu jawab maslahat duniawiyahnya saja. Sama seperti tahrim, babi itu mafsadatnya muhaqqaqah fid dunya wal akhirah. Jangan dijawab mafsadat duniawiyahnya saja, karena ketika dijawab mafsadat duniawiyahnya saja nanti dieskal orang. Ini mazhab Syafi'i dengan makosid syariahnya. Betapa akhirnya ketika kita baca fikih tapi paham teori makosid, itu rasanya ancen beda. Rasanya memang terus nggak murni pakai otak logika kias gitu, nggak pakai logika kias saja. Sekarang kita pakainya logika masolih mafasid. Mbon titik nggih. Wa idza syakakta, alah seweneng kula nek angger wis tekan wa idza syakakta itu kan berarti menunjukkan kita itu nanti pada titik ini akan ragu. Sakjane ngono. Luweh utama sedekah 100 juta apa utama zakat 5 juta? Ayo weh. Zakatnya 5 juta atau sedekah 100 juta. Wa idza syakakta, lan ing dalem nalikane ragu-ragu sapa sira, mamang sapa sira fi fadli amalin, ing dalem kautamaane siji tumindak, au fi martabati amalin utawa ing dalem derajate siji amal, siji tumindak, ya fa'rid mongko mentokno sapa sira. Mentokno itu apa ya? Maka iya, tapi iya wes rapopo. Tapi ini lebih ke mengalihkan untuk lebih fokus. Ini konteksnya teng mriki. Biasanya mengalihkan itu untuk tidak melihat. Tapi tidak, yang di dalam konteks kalimat ini tuh alihkan betul-betul untuk lebih fokus. Fa'rid mongko mentokno sapa sira, menampilkanlah, tampilkanlah ngono ya. Fa'rid mongko mentokno sapa sira maslahatahu ing kemaslahatane amal, ala rutabi masolihil fadhaili ing atase pira-pira derajate, pira-pira kemaslahatane, pira-pira keutamaan. Fa ayyuha mongko utawi endi-endine maslahat, sawat iku madani apa maslahat, hu ing amal, ulhika mongko den susulake apa bihi kelawan fadl. Ulhika mongko den susulake apa amal bihi kelawan fadl, ngoten nggih saged. Ulhika mongko den susulake apa amal bihi kelawan fadl. Titik. Kaedahnya jelas nggih. Ketika kita mulai ragu ini itu lebih utama yang mana, maka langsung lihat maslahat yang ditimbulkan. Ini sama nanti kalau milih jodoh yo ngeten, Mbak.
Engko pas sampean milih jodoh itu nanti sampean mengalami fase untuk ragu mamang biasa nggih. Ida syakakta fi fadli rajulin nek iku engko ngono. Ida syakakta fi fadli rajulin au fi martabatihi fa'rid maslahatahu. Maka langsung lihat konteks kemaslahatan yang akan ditimbulkan. Iki lagi entah sih tadi pagi ana diskusi iki. Ayo pengen di bojomu pebisnis tapi ra tau ning omah. Bojomu ning omah tapi gak kerja. Loh. Wah, bingung ki, Pak. Yang atau begini, itu tadi secara keuangan, secara sifat. Uangnya banyak tapi galak dan otoriter. Uangnya sedikit tapi penuh kasih sayang. Fa'rid maslahatahu. Ini pesannya saya Izzuddin. Kamu kalau mulai ragu ini tuh lebih bagus mana? Lebih bagus mana ya? Ganteng tapi nggak punya uang, atau jelek tapi uangnya banyak? Ayo, ayo lebih bagus mana? Lebih bagus mana? Ada tampilannya itu tampilan santri desa tapi agamanya bagus, dengan tampilannya modis tapi nggak kenal agama. Ini makin lama kamu nanti akan tahu bahwa ada yang maslahatnya gampang untuk dipilih. Contoh tadi, tampilannya kayak santri desa, Pak, tapi agamanya mendalam. Sama yang satu tampilannya modis gak kenal agama. Aku yakin jiwa santrinya sampean itu mudah untuk memilih. Yes, gak apa-apa, Pak, yang wajahnya kayak santri desa juga gak apa-apa wes ngoten. Tapi kalau yang tadi, saya kasih contoh yang lebih berat. Ada yang ekonominya bagus tapi gak pernah di rumah karena pebisnis, jarang di rumah, jarang peduli sama keluarga. Tapi ada yang peduli sama keluarga tapi ekonominya kurang. Sampean milih mana? Ketika tak hadapkan itu, sampean wes mulai ragu itu. Saya pilih sosok kebapaan tapi engko nek ra duit piye? Tapi kalau saya pilih yang beruang, nanti kalau saya kurang kasih sayang, anak-anak nggak dapat kasih sayang juga bagaimana? Repot. Ini kata saya Izzuddin, ketika kamu dihadapkan dengan keraguan, langsung lihat dampak positifnya, maslahatnya langsung dilihat. Begitu kita bisa menganalisis maslahat dengan baik, maka kita akan tahu mana yang lebih baik di antara kedua calon ini. Faslun utawi iki kono pasal suci. Ini kenapa saya sering bilang, makosid syariah yang kita pelajari itu bisa dipraktekkan di seluruh aspek kehidupan. Mbok gue milih presiden yo bisa, mbok gue milih calon suami yo bisa, mbok gue menentukan hukum mana yang lebih baik, mana yang buruk juga bisa. Kamu gunakan untuk sekedar milih nanti S2 apa nikah dulu ya, itu yo bisa. Mas ini kamu bisa menentukan semua hal pakai timbangan ini gitu. Ini kitab yang luar biasa tenan memang. Bolak-balik juarang wis juarang cah pondok sing wis ngaji koyok ngene wis juarang. Padahal riyen itu ini belum tertingginya nggih logika model napa Al-Mathalib Al-Asna, terus logika sing waneh-waneh ngoten. Saya Izzuddin, saya Fakhruddin Ar-Razi, belum kistos mustaqimnya Imam Ghazali. Kalau kistos mustaqimnya Imam Ghazali itu malah lucu, cuma bilang gini, logika yang benar di dunia itu cuma mengikuti 5 pola. Jadi kalau kalian punya 5 pola ini, kalian pasti mikirnya benar. Kalau enggak berarti mikirnya salah. Itu sudah gitu, mukadimahnya sudah begitu. Mesti kamu penasaran, piye iki 5 logika untuk menghadapi kehidupan dan seterusnya. Kula tuh semeneng nek sing, tapi tentu saja ini audiens khusus. Ngaji koyo ngene nek nggone wong sing gak patek seneng mikir ya ngerepotno. Sing nerangno kebingungan, sing ngerungokke luwih bingung. Tapi kalau sampean ini kan posisinya mbak-mbak yang kok sedang kuliah. Jadi nek aku ngarani sampean tuh cocok untuk diajak mikir santai ngeten iki. Makanya saya ngasih contohnya yang ringan. Nek tak kasih contoh berat sampean malah kebingungan.
Tapi kalau contohnya ringan, sampean pasti mulai bisa, oh iya ternyata bisa dipraktekkan di semua aspek. Milih sabun we bisa kok. Loh, kok bisa lho Pak milih sabun karo kaitan masolih mafasid ya? Tak dudono. Pilih sabun yang murah ketika diskon tapi harumnya kamu nggak suka. Apa pilih sabun yang mahal karena nggak ada diskonnya tapi harumnya kamu suka? Kanda nih ya, milih sabun itu bisa pakai teori masolih sama mafasid. Bayan kayak milih sabun. Fa'rid maslahatahu. Coba cek maslahatnya. Ketika kamu berhasil merumuskan maslahatnya secara hierarkis, kamu akan tahu mana pilihan yang seharusnya kamu pilih, bukan yang berdasarkan emosi sesaat. Emosi sesaat. Kalau emosi sesaat mesti pilihnya belum tentu baik. Bisa jadi pas baik Pak, bisa. Saya tetap percaya kadang kita kebetulan memilih yang tepat. Tapi kadang, bukan kadang nih, sering keputusan kita itu dipengaruhi dengan emosi yang sifatnya impulsif. Mumpung diskon langsung digas, padahal belum tentu butuh. Wah, iku wis wakeh iku ya contohnya ya. Lagi viral Pak jajal, padahal belum tentu kamu doyan sing mbok jajal. Lagi viral Pak apa ki? Minuman maca-maca apa ki? Adik gue senengane ngene maca-maca wae. Maca ki apa ki sing warnane ijo-ijo ki lho, Mbak. Ki apa ya? Ombenan apa ya ku? Padahal nek cara tak bayangke ketoke rasane ora sik oke, tapi kan preferensi orang beda-beda ya. Kesukaan orang beda-beda, tapi kenyataannya setelah diminum ya ora dintekke. Aduh. Makanya saya bilang itu berarti kan kondisi orang itu ketika menentukan maslahat sama mafsadat itu kadang bisa tepat sama keinginan hati kita. Tapi terkadang yang diinginkan hati kita itu nggak sesuai sama maslahat sama mafsadatnya. Maka lebih aman kalau kita bisa menentukan dulu ini benar-benar maslahat atau tidak. Karena kalau kita bisa nentuin, berarti kita bisa milih yang benar. Kalau kita bisa milih yang benar, ini lebih selamat untuk kedepannya. Faslun. Ini gampang deh. Kalau kita sudah tahu teori yang tadi, ini teori ini cuma versi yang madorotnya. Kalau tadi teori versi maslahatnya, ini teori versi madorotnya tinggal dibalik saja. Faslun utawi iki ku ana pasal suwiji. Fin kisamil mafasidi kang tetep ing dalem narangake kabagine pira-pira mafsadat ilar rozili iki. Ilar rozili maring mafsadat kang remeh wal arzali lan mafsadat kang luweh remeh. An-nahyu utawi nyegah an akbaril kabairi sangking luweh gede-gedene pira-pira dosa gede. An-nahyu utawi nyegah an akbaril kabairi sangking luweh gedene pira-pira dosa gede musawin iku padha linnahyi maring nyegah an asghoris iri sangking luweh cilik-cilike pira-pira dosa cilik. Ini sama kayak tadi karena ini langsung melihatnya siapa yang melarang. Perintah wajib sama perintah sunnah itu statusnya sama-sama yang merintah Allah. Sama, larangan untuk judi sama larangan untuk sekedar bohong itu sama karena yang melarang sama-sama Allah. Wa innama takhtalifu. Lah terus kalau sama Pak, kenapa hukumnya beda? Wa innama takhtalifu lan angin pestine dadi persulayan jadi berbeda. Rutabur roza ili opo piro-piro urutane piro-piro perkara kang remeh bikhtilafi rutabil mafasidi kelawan dadi persulayane piro-piro urutane piro-piro kemafsadatan. Kita itu bedakan status hukumnya karena perbedaan dampak negatif yang ditimbulkan. Ini cara diterjemahkan pakai terjemahan kontekstual nggih. Wazunubu berarti kan kita gini, oh berarti haram sama makruh itu jelas. Kalau makruh pasti mafsadat yang ditimbulkan tidak terlalu banyak. Kalau haram mafsadat yang ditimbulkan banyak sekali. Atau kalau makruh mafsadat yang ditimbulkan baru sebatas dugaan,
Tapi kalau haram, mafsadat yang ditimbulkan pasti terjadi. Ketika Allah haramkan membunuh, berarti ketika kita membunuh orang pasti ada mafsadat yang terjadi. Ketika Allah haramkan zina, berarti kalau ada orang zina pasti ada mafsadat yang terjadi. Ketika Allah haramkan judi, ketika orang kok melakukan itu pasti ada mafsadat yang terjadi. Oh, berarti sekarang kita sekali lagi tahu aslinya statusnya di mata Allah itu sama. Di mata kita juga harusnya sama. Ketika Allah yang mencegah, ketika Allah yang melarang, harusnya kita wis meneng, ora usah kakean takok, langsung leren. Intinya dosa gitu. Tapi kenapa di fikih itu dibedakan? Karena statusnya perbedaan dampak mafsadah yang ditimbulkan. Karena perbedaan mafsadat yang ditimbulkan, maka fikih bikin klasifikasi. Ada klasifikasi tahrim, ada klasifikasi karohah, ada klasifikasi khilaful aula, dan seterusnya. Wazunubu utawi piro-piro dosa. Salah satu aqsamin iku telu piro-piro dumduman. Ahaduha utawi salah suwijine aqsam ma iku dosa. Ulima kang wis den kinaweruhi kaunuhu apa anane ma kabirotan iku dosa gede. Dosa itu ada 3 macam. Yang pertama dosa besar. Wasani utawi dumduman kang kaping pindho ma iku dosa ulima kang wis den kinaweruhi kaunuhu apa anane ma sogirotan iku dosa cilik. Yang kedua dosa kecil. Wasalisu utawi dumduman kang kaping telu ma iku dosa turut dida kang den mamangi apa ma bainahuma ing dalem antarane kabirah wasogirah. Titik. Yang dosa yang ketiga itu masih diragukan, ini dosa besar atau dosa kecil. Fa'rid lah niki. Berarti kan kalau diragukan kayak tadi wa idza syakakta, berarti fa'rid mongko mentokno sapa sira. Mentokno, tampilkan, teliti dengan sungguh-sungguh. Tapi makna teliti dengan sungguh-sungguh itu jelas bukan maknanya a'rada. A'rada yu'ridu i'radon itu bisa berpaling, tapi bisa juga tampilkan. Arada niki fa'rad ya, if'al fa'rad betul, fa'rad boten fa'rid keliru aku berarti. Fa'rad Mbak. Fa'rad mongko mentokno sapa sira, bukan dari a'rada tapi dari kata arada. Fa'rad mongko mentokno sapa sira mafsadatahu ing kemafsadatane ma ala mafasidil kabairi ing atase pira-pira kemafsadatane pira-pira dosa gedhe wasaghairi lan pira-pira dosa cilik. Fa ayyuha mongko utawi endi-endine mafsadat sawat iku madani apa mafsadat hu ing ma ulhiqat mongko den susulake apa ma atau apa mafsadat bihi kelawan rodail to ulhiqat mongko den susulake apa rodail bihi kelawan ma waqat tajtamiu lan terkadang dadi kumpul anwaun apa pira-pira werna minas saghairi kang tetep saking pira-pira dosa cilik wa minal israri lan saking nglanggengake ala nauin ing atase siji werna minas saghairi kang tetep saking pira-pira dosa cilik. Dadi kumpul ma ing perkara tusawi kang madani mafsadatuhu apa mafsadate ma limafsadati ba'dil kabairi maring kemafsadatane sebagiane pira-pira dosa gedhe. Limafsadati ba'dil kabairi maring kemafsadatane sebagiane pira-pira dosa gedhe. Hanjuk nek ngoten nggih fayul haku mongko den susulake apa bihi kelawan ma. Fayul haku mongko den susulake apa ma bihi kelawan ba'dil kabair. Ngoten nggih saged sing luwih jelas ben susunan uslubnya lebih jelas be. Fayul hakum mongko den susulake apa ma bihi kelawan ba'dil kabair. Titik.
Sama ketika kita tidak tahu mana yang harus kita hindari. Saya kalau melakukan ini nanti saya efek negatifnya ini. Tapi kalau saya melakukan itu efek negatifnya itu. Akhirnya saya kebingungan, Pak. Saya tidak bisa menentukan mana yang harus saya pilih dan mana yang harus saya tinggalkan. Ketika sampean berada dalam kondisi seperti ini, maka cek lagi mafsadatnya. Mafsadat yang ditimbulkan itu cek semua. Dalam kasus darul mafasid, kita harus memilih darul mafasid al-uzma, yang lebih besar, yang lebih harus kita hindari. Yang lebih kecil terpaksa harus kita lakukan. Titik, itu kaidah pertama. Tapi terus bariku disusuli Syekh Izzuddin, ini khusus darul mafasid. Kalau jalbul masolih tidak ada seperti ini. Darul mafasid kaidahnya terkadang ada dosa kecil yang levelnya setara sama dosa besar karena dilanggengkan. Ada dosa kecil yang levelnya setara sama dosa besar karena dilanggengkan. Kok bisa, Pak, dosa kecil sama dosa besar itu jadi langgeng? Begini logikanya. Wes, ini tak kasih uji coba weh. Pakai kaidah pertama dulu ya. Ketika ada kemafsadatan yang lebih besar, itu yang lebih harus kita hindari daripada mafsadat yang lain. Contoh, dalam fikih ada begini, tapi saya harap ini tidak dijadikan pembenaran. Soalnya biasanya nek aku ngaji bab ngene iki mesti jadi pembenaran. Ojo ya. Orang yang terbukti muhakkak ini, kalau tidak melakukan istimna itu nanti dia akan zina, maka lebih baik melakukan istimna. Bukan karena istimna ini benar, bukan. Istimna haram. Tapi keharamannya istimna itu qasir, terbatas untuk dirinya sendiri. Tapi kalau keharamannya zina itu mutaaddi, dirinya kena bahaya, orang lain kena bahaya, wali si perempuan kena bahaya, lingkungannya jadi kena bahaya. Jadi zina itu mafsadatnya mutaaddiyah. Tapi kalau istimna mafsadatnya qasirah, yomeng dirinya sendiri. Makanya dalam fikih kaedahnya, dalam maqasid kaedahnya, kalau ada dua mafsadat, yang satu lebih besar mafsadatnya, yang satu lebih kecil, kita harus lebih menghindari yang besar meskipun terpaksa melakukan yang kecil. Clear ya? Gampang ya? Gampang ketika contohnya masih real. Lagi contoh yang nomor 2 iki jek ono nah iki. Lah kalau begini contohnya, orangnya masih sama ini. Karena tahu dalil ini, akhirnya orangnya jadi melakukan istimna terus, Pak. Terbiasa melakukan istimna dengan melakukan dosa besar itu sama derajatnya. Tapi ojo sampai terus ngomong ini, berarti kula lebih baik zino, Pak. Yo gak ngono juga mboten. Kan sama-sama kabair di level yang sama. Tidak ada yang harus dipilih nek dalam kondisi ini. Kenapa kok seperti itu? Karena berarti dia telah menganggap, iki garis bawah ya, dia telah menganggap bahwa apa yang ia lakukan itu normal, padahal itu Allah larang. Berarti dia menganggap bahwa dosa yang ia lakukan itu enggak apa-apa, padahal Allah larang. Satu, ini dari tinjauan dari segi tasawuf, tinjauan dari segi etika ya.
Tinjauan dari yang nomor 2, tadi sudah dibahas kan di tarjeh, kalau ada mafsadat yang cuma satu kali sama mafsadat yang efeknya berkali-kali, itu kalau ittahada nau'ul mafasid, ya jelas lebih utama gimana? Kalau ada mafsadat istimna satu kali dengan mafsadat zina satu kali, tentu saja yang lebih besar adalah mafsadat zina. Betul ya? Karena apa? Karena kuantitasnya sama. Tapi bayangkan kalau kuantitasnya beda. Mafsadatnya zina satu kali sama istimna 1000 kali, tentu boten sami. Kenapa? Berarti kan yang satu kalau ditinjau dari etika, yang satu itu mendurhakai Gusti Allah sepisan. Yang satu mendurhakai Gusti Allah peng 1000. Ini kenapa kok saya Izzuddin itu mau ngomong ini itu kayak ragu-ragu. Nih kalau nek ngarani ragu-ragu nih. Beliau pakai fi'il mudhari tapi pakai kot terkadang. Jadi beliau terkadang ono dosa cilik yang karena dia diremehkan, statusnya itu sama seperti dosa besar. Karena apa? Karena diremehkan. Karena pada akhirnya malah dilakukan terus. Lah dari kaidah ini terus ahli fikih bikin kaidah. Ini kaidahnya sampean semua hafal ini. Ad-darurah tuqaddaru biqadriha. Ketika dalam kondisi yang darurat terpaksa melakukan hal yang haram, harusnya ya sedikit saja. Gak boleh terus semena-mena. Makanya tadi saya bilang israr itu menunjukkan tidak tuqaddar biqadriha. Kudu ya. Israr fal israru yadullu ala adami takdirid darurah biqadriha. Wa huwa mamnuun, jelas ya, wa huwa mamnuun. Melakukan kemafsadatan berulang kali dalam intensitas yang sering itu menunjukkan kalau dia tidak memposisikan darurat yang ia miliki sebagai darurat. Harusnya darurat itu diperlakukan tuqaddar biqadriha, tapi dia malah tidak tuqaddar biqadriha. Itu kenapa posisinya israrus shaghair itu setara dengan kabair. Lah tapi misalnya di duit tetap menang kabair nggih. Tetap harus menghindari kabairnya dulu. Tapi ini sebagai wujud dosanya sama, kata Syekh Izzuddin itu dosanya sama. Makanya pakainya terkadang karena ada sesuatu yang tidak bisa menyamai. Akeh-akeh perkara makruh ora iso ngalah-ngalahi perkara haram siji. Apa misalnya mangan perkara yang makruh apa ya? Tapi aku nek ngomong ngene iki mesti diamuk karo penggemare iki. Ya ora apa-apa ya. Aja mbok amuk tapi aku lo ya. Mangan jengkol. Mangan jengkol wakeh. Itu tetap tidak ada apa-apanya sama makan babi sekali. Kenapa Pak? Karena nau'ul mafsadahnya beda. Makanan yang menimbulkan bau itu makruh, mentok makruh. Ora iso dadi haram itu. Kalau haram itu pasti gara-gara mengganggu orang lain. Jadi bukan gara-gara makannya, tapi gara-gara mengganggu orang lainnya. Bukan gara-gara makannya. Tapi makannya statusnya tetap makruh. Lah sedangkan makan babi statusnya sudah langsung haram. Berarti makan babi sekali sama makan jengkol 1000 kali tetap gak imbang. Makanya di sini saya Izzuddin tetap lebih bahaya makan babi sekali.
Makanya Sayyidzuddin mengatakan terkadang ada dosa kecil, terkadang ada dosa kecil yang statusnya selevel sama dosa besar, hanya karena dia sering dilakukan. Kenapa kok sering dilakukan bisa mengubah dosa kecil bisa jadi dosa besar? Satu, berarti gak ngeregani sopo sing ngelarang, tidak menghargai siapa yang melarang. Secara tasawuf ini batal sekali. Berarti koyok gak ngerti nek sing ngelarang ki Gusti Allah. Yang nomor dua, secara fikih melakukan sesuatu dengan sering itu melanggar prinsip darurah tuqaddar biqadriha. Harusnya madorot itu ya diposisikan secukupnya. Mbon titik nggih. Wis iki diterusno ya kuat suwi, wis berapi-api. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli afdhalas sholati ala as'adi makhluqatika Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrikal ghafilun. Allahumma sholli afdhalas sholati ala as'adi makhluqatika Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim adada ma'lumatika midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrikal ghafilun. Allahumma sholli afdhalas sholati ala as'adi makhluqatika Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim adada ma'lumatika midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrikal ghafilun. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.